kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang daripadamu sampai hari ini senantiasa menyertai kami umat-Mu yang di tempat ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Kaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami berdoa di tempat ini ya Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Damailah Indonesia, kuatlah Indonesia Tuhan, sejahteralah Indonesia dalam tangan-Mu ya Aba ya Bapa. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan para menteri-menteri yang ada, bahkan anggota DPR MPR kami, bahkan seluruh aparat keamanan yang berjaga-jaga atas bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu, biarlah keselamatan yang daripadamu menjadi milik bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala rancangan-rancangan yang jahat, jauhkan bangsa kami dari segala pencobaan, dari segala bencana-bencana ya Tuhan. Biarlah Kau senantiasa menatang bangsa kami ya Tuhan. Kami berharap penuh Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami. Bahkan juga kami memberkati kota kami, Kota Bagan Siapi Api, Kabupaten Rokan Hilir ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu sampai hari ini, pemeliharaan-Mu atas kota kami. Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah keselamatan boleh menjadi milik kota kami, Kota Bagan Siapi Api ya Tuhan. Biarlah setiap suku-suku, biarlah semua yang bernapas memuji Engkau, percaya kepada-Mu ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kota kami ini ya Tuhan. Kami memberkati kota kami, biarlah Kota Bagan Siapi Api, Kabupaten Rokan Hilir senantiasa penuh dengan damai-Mu, kuat dalam perekonomian Tuhan. Berkati kota kami ya Tuhan, bahkan pemerintahan yang ada juga Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat dan bijaksana atas pemerintahan yang terpilih ya Aba ya Bapa. Berkati seluruh sumber-sumber kehidupan yang ada di kota ini ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini ya Aba ya Bapa. Jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala kekacauan ya Tuhan. Bahkan juga kami memberkati juga Provinsi Riau ya Tuhan, senantiasa aman dalam perlindungan-Mu, aman dalam kendali-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau memulihkan perekonomian Provinsi Riau ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa bekerja atas kota kami ya Tuhan. Pentakosta ketiga ya Tuhan terjadi atas Kota Bagan Siapi Api ya Tuhan. Biarlah untuk satu orang selamat, seisi rumahnya diselamatkan. Kami boleh melihat keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum datang beribadah di tempat ini. Kami berdoa, kami percaya mereka akan datang beribadah di tempat ini ya Bapa. Kami juga memberkati wadah-Mu di tempat ini ya Tuhan, GBI Bintang Bagan Siapi Api ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berserah penuh kepada-Mu, kami berharap penuh kepada-Mu. Damai sejahtera yang daripada-Mu memenuhi wadah-Mu ini Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, bila Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang dari tempat ini ya Tuhan. Kami senantiasa bertumbuh ya Tuhan, mengejar perkenan-Mu dalam setiap kehidupan kami, menjadi umat yang dewasa rohani ya Tuhan, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami berada ya Aba ya Bapa. Apapun persoalan, pergumulan kami percaya Tuhan Engkau menolong setiap kami, Engkau memberkati setiap kami ya Aba ya Bapa. Mulai dari anak-anak, remaja ya Tuhan, para orang tua ya Tuhan. Bahkan juga kami percaya Engkau akan menambahkan jumlah bilangan kami ya Tuhan. Semakin bertambah-tambah jiwa di tempat ini yang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Gembala kami Tuhan, senantiasa penuh hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu. Anak-anaknya, keluarganya, pelayanannya, orang tuanya Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah. Masa depan yang penuh harapan boleh menjadi milik setiap anak-anaknya ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Manapun mereka berada ya Tuhan, biarlah senantiasa para pemimpin-pemimpin rohani kami senantiasa dalam tuntunan-Mu, senantiasa dalam penyertaan-Mu ya Aba ya Bapa. Membawa kami seluruh umat-Mu masuk dalam rencana-Mu. Bahkan Kau juga memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Iman yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, tuntunan yang daripada-Mu senantiasa boleh menjadi milik kami.
Bela sukacita yang daripadamu. Roh Kudusmu bekerja memberkati kami awal, pertengahan sampai akhir, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang bebas, yang terikat boleh dibebaskan. Ya Tuhan, kami mengalami kemenangan yang demi kemenangan yang berasal daripadamu ya Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu hidup dan berkuasa dalam setiap kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Seberapa banyak kita bersuka cita, semua kita bersuka cita, amin. Mari salam kanan kiri katakan mari memuji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Engkau hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam penyembahan kami. Kami siapkan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah dalam hidup kami dan kami siap mendengarkan-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan
rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Saat kami menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, pengurapan atas kami semuanya. Terima kasih dan kami boleh saat ini merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami lewat apa yang boleh kami baca, kami renungkan dan kami dengar. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bahkan setiap anak-anak sekolah minggu yang juga mereka akan mendengarkan firman-Mu di sebelah. Engkau juga memberkati, dan kami percaya kami semua dalam anugerah, dalam perlindungan, dalam kasih Tuhan. Kita yang siap boleh menyambut setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Ketika kita boleh memuji dengan segenap hati kita, maka saya percaya bahwa Tuhan itu bersemayam, bertata di atas setiap pujian kita. Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, siang ini, saudara dikasih Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat begitu penting, saudara dikasih Tuhan. Hidup menjadi tempat kediaman Allah. Hidup menjadi tempat kediaman Allah. Saudara kasih Tuhan, biarlah berbicara tentang hidup, berarti berbicara tentang tubuh saudara dan tubuh saya yang boleh, saudara kasih Tuhan, berekspresi. Saudara, kehidupan itu berbicara tentang tubuh yang hidup, saudara. Dan biarlah tubuh kita, hidup kita itu boleh menjadi tempat kediaman daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan bersama-sama. Tubuh merupakan wadah dan tempat di mana jiwa dan roh kita diam di dalamnya. Dan saudara dikasih Tuhan, iblis tahu dan iblis mengerti tentang hal ini, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kalau saudara mungkin orang bertanya, Pak Pendeta, di mana tempat kediaman iblis? Apakah iblis ada di kuburan? Apakah iblis ada di rumah kosong? Apakah iblis ada di pohon itu, saudara kasih Tuhan? Ya, mungkin ada di situ. Tetapi kesukaan iblis itu tinggal di dalam tubuh, di dalam kehidupan daripada manusia. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara boleh baca di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Bagaimana ketika Tuhan itu berada di sebuah tempat kota yang bernama Gadara. Saudara dikasih Tuhan, ayo segera. Haleluya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara simak. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara, bagaimana iblis itu memakai 2 orang yang ada di daerah Gadara, yang membuat orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi takut. Saudara kasih Tuhan, makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iblis itu sukanya diam, saudara dikasih Tuhan, di dalam tubuh daripada manusia. Saudara kita catat baik-baik, saudara kasih Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 26. Lukas pasal yang ke-11. Yuk tolong. Iya. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan. Lukas pasal 11 ayat 24, 25 dan 26 kita akan baca
bergantian, saudara kasih Tuhan. Silakan saudara baca ayat yang ke-24, 2, 3. Apabila Tuhan keluar dari manusia, ia pun kembali mencari perhatian, dan karena dia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Ayat yang ke-25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Terus, lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya tiada orang yang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. saudara dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik, saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-23. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat yang ke-20, silakan saudara kasih Tuhan. Ayat yang ke-24. Ya. Apabila roh jahat, perhatikan Alkitab saudara, roh jahat, roh itu ditulis dengan huruf kecil, keluar dari manusia. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Tuhan berbicara, menjelaskan firman Tuhan kepada kita semuanya, bahwa saudara, hidup saudara dan saya itu, manusia itu incaran daripada apa? Kuasa kegelapan. Perhatikan, tubuh kita, tubuh manusia, saudara kasih Tuhan, itu merupakan tempat kesukaannya daripada simbolis. Saudara, Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Kita mau dengarkan apa yang Alkitab dan firman Tuhan katakan, saudara kasih Tuhan. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Saya akan membacakan, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 21. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ayat 21, silakan Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat ke-22 saya akan baca. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Siapa yang diseret ke dalam api? Anak itu. Saudara kasih Tuhan, penderita sakit ayam, penderita epilepsi. Maaf saudara, sakit ayam, epilepsi. Kalau saudara tahu, orang yang kena sakit ayam, sakit epilepsi, itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi Alkitab catat ada roh menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Iya atau iya Bapak Ibu Saudara? Alkitab ini kebenaran. Orang yang sakit epilepsi itu dua kendalanya. Kalau dia tidak jatuh ke laut, jatuh ke air, mati dalam air, atau dia di dalam api. Saudara kasih Tuhan, lihat, sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat ke-23, saudara baca. 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah orang yang dirasuk oleh roh daripada epilepsi, roh daripada ayam ini bisa disembuhkan? Tuhan katakan, saudara kasih Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara dikasih Tuhan, ayo sabar-sabar, jangan. Ayat ke-24 tadi, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan.
Tetapi dia bilang apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita sebagai orang yang minta tolong kepada Tuhan, kita juga mengalami seperti apa yang dihadapi oleh ayah daripada anak yang menderita epilepsi. Kita tidak terlalu percaya. Padahal dia melihat bahwa Yesus itu berkuasa menyembuhkan. Yesus berkuasa bisa menolong. Ayat yang ke-25, silakan Bapak Ibu Saudara baca. 2-3. Ketika Yesus melihat orang banyak mati datang berkerumun, Ia menegur jahat itu dengan keras. Katanya, hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Ayat yang ke-26, kita akan baca. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Ayat ke-27 sama-sama. 2-3. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari sini? Bagaimana saudara kasih Tuhan bahwa roh jahat, setan, saudara kasih Tuhan, roh bukan roh Allah, itu juga saudara dikasih Tuhan, dia suka tinggal di dalam tubuh daripada manusia. Tapi puji Tuhan, saya percaya kita di tempat ini, kita manusia yang berbeda. Saudara kasih Tuhan, apakah keadaan kehidupan saudara dan saya? Ayo kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca sama-sama. 2-3. Sebentar, katakan kanan kiri saudara. Bacakan firman Tuhan ini untuk orang yang ada di sebelah kanan atau kiri saudara. Ya, 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus ayat yang 12, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara kasih Tuhan, ini tubuh kita. Alkitab jelas katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Setan tahu, saudara kasih Tuhan, ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika dia dipenuhi dengan Roh Allah. Kisah Rasul 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kehidupan kamu. Roh Allah ada di dalam kehidupan kamu. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, apa yang Yesus berikan kepada hidup saudara dan saya, kalau Yesus memberikan hidupnya kepada kita, rohnya dia berikan kepada kita. Bukan cuma tubuhnya yang dipaku di atas kayu salib, yang dicambuk, yang dihancurkan. Tubuh itu dihancurkan, saudara, supaya saudara dan saya, kita katakan, oleh bilur-bilur Yesus, maka kita disembuhkan. Karena apa? Tubuh Yesus sudah diberikan kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara memiliki Kristus dalam hidup saudara? Artinya apa? Roh Allah ada di dalam diri saudara. Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Katakan saudara, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang
mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan sedang berkata-kata kepada saya dan saudara. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait, saudara? Berbicara tentang bait, bait itu berbicara tentang rumah. Makanya iblis yang kita baca tadi, saudara kasih Tuhan, ketika dia diusir, ketika mungkin saudara mengusir setan, ketika ada orang kerasukan dan setan itu diusir, saudara, dia keluar dari tubuh seseorang. Dan ketika iblis temukan tubuh itu kosong, rapi, saudara kasih Tuhan, tidak ada isinya, maka dia akan masuk. Tapi kalau hidup saudara dan saya ada isi dalam hidup kita, siapa? Yaitu Yesus, Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, maka iblis tidak akan pernah bisa mengganggu saudara dan saya. Tidak ada begu genjang, tidak ada begu lato, begu nur-nur, saudara, yang bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Tidak ada, saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena ada Roh Allah. Alkitab katakan, sekalipun kau meminum racun maut, kalau kau tidak tahu, karena dalam hidupmu ada Roh Allah, maka saudara dikasih Tuhan, itu tidak akan membahayakan kau. Saudara, saya melihat beberapa waktu yang lalu, ternyata rumah sakit itu penuh dengan orang-orang yang kena gigitan nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Sehingga beberapa waktu yang lalu beberapa tempat itu disemprot. Dan mereka juga sampai di Jalan Bintang ini pakai semprot, dan dia minta uang 5.000. Kami kasih uang 5.000. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara jujur mengatakan, apa yang menyebabkan orang kena sakit demam berdarah? Karena digigit apa, saudara? Nyamuk, betul? Kira-kira saudara kasih Tuhan, saudara tahu enggak? Nyamuk itu bisa menggigit tubuh saudara, bisa menggigit tubuh saya. Tapi kalau hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena Roh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Karena di dalam kehidupan kita ada Roh Allah, maka Tuhan menjaga hidup kita. Karena hidup kita bukannya kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin, saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Hidup kita bukannya kita lagi. Kalau saudara bisa mengerti satu kebenaran firman Tuhan ini, karena kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kehidupan saudara bukannya hidup kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat ke-8 tergenapi bahwa Yesus, bahwa Tuhan adalah penjaga orang-orang yang dipilihnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ketika COVID-19 ada, saudara kasih Tuhan, bukankah Bapak Ibu Saudara dan saya tetap beribadah? Amin. Dan tidak ada di antara kita yang mati. Padahal itu COVID itu wow, sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan Pak Erwin Cahyono yang gemuk-gemuk yang khotbah di tempat ini, itu juga meninggal gara-gara COVID. Saudara, oh berarti kalau mereka meninggal berarti mereka ada itu, Om? Bukan, Bapak Saudara.
Tapi artinya begini, ketika saudara dan berarti tugasnya sudah selesai. Saya pikir tugasnya sudah selesai. Tapi tugas Bapak Ibu Saudara dan saya, jika kita bisa hari ini, saya bisa ketemu dengan kita semuanya, karena tugas saya belum selesai. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Roh Allah ada di dalam kehidupan daripada kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 1 Korintus pasal 3 ayat 16, dijelaskan kembali lah, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat ke-17, saudara. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita adalah bait, adalah rumah Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, saudara, maka Allah akan membinasakan dia. Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Ada dua kebenaran di sini yang saya boleh renungkan. Saudara, jangan sampai dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, kita banyak memasukkan racun di dalam tubuh kita. Bisa melalui minuman, alkohol, bisa melalui narkoba, bisa melalui rokok, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di atas. Jangan sampai kita membinasakan tubuh kita. Saudara kasih Tuhan, oh Pak, kalau di tempat-tempat lain mereka tidak ada masalah itu Pak. Merokok tidak ada masalah. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kita takut kepada manusia. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika ada orang yang membinasakan kita, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Bapak Ibu Saudara, lihat kehidupan kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Dalam masuk tahun 2025, kita tidak mau merusakkan, saudara kasih Tuhan, tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait daripada Allah. Tubuh saudara, tempat kediaman Allah. Maka saya bersyukur, ayo Bapak Ibu Saudara, selama kita masih kuat, selama kita masih sehat, layani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkah. Firman Tuhan katakan ada dua hal yang sangat penting tentang tubuh kita. Saudara, kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat 13 sama-sama kita akan baca. Saudara kasih Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang tubuh saudara dan tubuh saya? Ini tubuh. Saudara kasih Tuhan. Sama-sama kita akan baca 2-3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang apa? Hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi apa saudara? Senjata kebenaran. Biarlah hidup kita, saudara kasih Tuhan,
tubuh kita itu boleh dipakai. Jadikan tubuh saudara dan saya itu sebagai apa, saudara kasih Tuhan? Senjata kebenaran. Saudara, hidup ini saudara dikasih Tuhan. Jangan jadikan saudara dikasih Tuhan hidup ini sebagai yang dipakai oleh si jahat, sama seperti yang Yesus temukan di Gadara. Saudara, di Gadara itu berapa orang? 2 orang. Saudara kasih Tuhan, Alkitab catat itu 2 orang sebetulnya. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, lihat, kalau tidak dipakai Tuhan, maka hidup kita, tubuh kita, saudara, itu dipakai oleh apa? Iblis. Orang semua takut. Jangan sampai orang takut ketika saudara ada di tengah-tengah mereka. Di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan firman Tuhan ini. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara, tangan adalah bagian dari tubuh, amin saudara. Jangan sampai gunakan tangan ini untuk menampar. Orang yang kau kasih, istrimu atau suamimu, ini tubuh, tapi ini bisa digunakan toh Bapak Ibu Saudara menjadi senjata kejahatan, betul nggak? Betul nggak? Saudara percaya? Orang nikah pakai apa? Tidak mungkin pisau itu bisa jalan sendiri. Pasti ada tangan yang menggunakan. Saudara kasih Tuhan, orang mencuri pakai apa saudara? Pakai tangan, mengambil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan pernah menggunakan tangan. Saudara, ini bagian dari tubuh yang penting. Saudara kasih Tuhan, bukan cuma tangan, tapi kaki. Saudara, kiranya kaki kita boleh berjalan menuju tempat-tempat yang baik. Saudara, ada yang berjalan, tanganku kerja buat Tuhan. Apa? Menggosip namanya. Menggosip ya? Kakiku, saudara, berjalan. Berjalan mencari jiwa, sudah bisa mendoakan orang, sudah bisa menguatkan. Saudara, ini kan tubuh kita. Saudara, jadi kita menggunakan lagu pujian ini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Betul enggak? Saudara, bukan suka-sukamu Tuhan, tapi apa? Suka-sukaku Tuhan. Jangan sampai saudara suka-suka hati kita. Aku mau sembahyang, aku mau sembahyang, enggak usah. Aku mau ke gereja, enggak ada yang mau. Saudara kasih Tuhan, tapi kiranya saya percaya bahwa kita semuanya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat, persembahkanlah tubuh. Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan katakan jangan serahkan tubuhmu kepada dosa untuk dipakai senjata kelaliman? Ada diingatkan Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin hari ini ada kita diingatkan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bangunkan saudara di jam 3 pagi. Saudara tahu, kelihatannya kan ada seperti yang menuntun hati saudara. Ayo kamu berdoa. Tetapi apa? Enggak mau berdoa. Kenapa? Karena begini. Apa ini yang begini? Roh penurut, tetapi apa? Daging itu lemah. Mari kita gunakan
Ya jujur. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena tubuh ini ada anak usaha. Tubuh ini tidak mau. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu Alkitab bersedia, biarlah hidup kita itu menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Karena kalau firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, betul? Ada banyak orang, dia mau datang di gereja, oh saya mau setia, saya juga mau memberi. Tetapi satu hal, jangan pernah coba tegur saya. Kalau hamba Tuhan di depan itu menegur saya, goodbye. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hai anak-anak, kalau mau dinasihati sesuatu yang benar oleh orang tua, dan kalau itu berbicara tentang kebenaran menjadi senjata, jangan pernah kita berkata bahwa orang tua itu jahat. Hai Bapak Ibu, ketika anakmu juga tiba-tiba berbicara untuk boleh menegur, saudara kasih Tuhan, jangan kita marah. Kadang-kadang Tuhan menggunakan mereka untuk menjadi senjata kebenaran. Senjata yang kebenaran itu berbicara ketika mungkin orang tua itu menegur. Sama seperti kemarin ketika kita cool, lalu Bapak Raja Guru dia berkata, dia sedikit dengan suara tinggi betul menegur anaknya supaya jangan banyak main handphone, banyak main game. Saudara, ayo anak-anak, ketika kau ditegur sama orang tuamu, jangan katakan, oh Bapak itu jahat, tidak suka sama saya. Teguran, kebenaran itu pasti akan mendatangkan kehidupan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, kita harus jadikan tubuh kita seperti firman Tuhan katakan sebagai senjata kebenaran. Berapa banyak kita yang rindu mau menjadi senjata kebenaran? Amin, saudara. Menjadi senjata kebenaran. Pak Ciu bisa tegur saya, Pak Pandianan bisa tegur saya, Pak Bria, Ibu bisa tegur saya. Tegur bukan untuk menghancurkan, tapi tegur untuk apa? Untuk supaya kebenaran itu boleh menjadi milik kita. Jadi kalau suami istri ditegur, saling menegur, saudara kasih Tuhan, ditegur dengan kebenaran, tidak apa-apa, jangan marah. Amin. Ibu-ibu kalau ditegur sama bapaknya jangan marah. Kalau bapaknya dikasih masukan dengan ibunya jangan marah. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, yang paling penting, hidup tubuh saudara bukan cuma dijadikan senjata kebenaran, tapi Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Yuk. Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita akan baca sama-sama. Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu demi kebenaran aku supaya kamu terus yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dikasih Tuhan, persembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang apa saudara? Yang ini saat kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayo kita cek and recheck. Bagaimana ekspresi saudara ketika saudara memuji Tuhan? Cek and recheck. Saudara, bagaimana ekspresi tubuh kita? Apakah saudara bertepuk tangan? Loh, kita memuji Tuhan, tapi jawabnya saya memuji Tuhan. Tapi orang memuji Tuhan dan kalau bisa kan diam aja. Artinya apa? Tubuh kita. Pak, saya nyanyi kok Pak dalam hati. Saya berkata-kata kok Pak dalam hati. Tetapi kalau kita katakan, tubuh kita harus memuji Tuhan. Saudara kasih Tuhan.
Tuhan mau kita boleh memuji Tuhan dengan ekspresi. Coba lihat kanan kiri saudara, adakah sukacita? Coba, apa ekspresi sukacita? Lihat sebelah kanan saudara, sebelah kiri saudara. Coba lihat, sukacita ada apa gitu? Sukacita ada apa itu? Sukacita ada. Saudara kasih Tuhan, ekspresinya apa? Dengan senyuman. Ada orang asyik, saudara kasih Tuhan. Maaf saudara kasih Tuhan. Kira di tempat ini nggak ada. Coba kamu masuk ini, ya, asal kan? Ketika masuk gereja kan, ada saudara. Saya pernah masuk dalam sebuah itu kan. Dia begini, ini asal masuk. Matanya ke tempat yang lain, tangannya sama, tapi matanya. Tapi kalau kita sebagai asal, kalau kamu asal gimana? Oh, masih mending saudara kasih Tuhan. Ada yang senyum bunda, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau saat kita beribadah kepada Tuhan, kita ada ekspresi kita, saudara dikasih Tuhan. Tubuh kita juga harus beribadah, bukan roh saudara, bukan jiwa saudara, tetapi tubuh saudara harus juga ajak beribadah, ajak nyanyi, angkat suara saudara. Amin, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Bagaimana saat kita mendengar firman Tuhan? Ayo Bapak Ibu Saudara, bagaimana tubuh kita saat mendengar firman Tuhan? Ataukah kita sih? Udah nggak apa-apa. Udah. Bukan melihat firman Tuhan, ayat Alkitab saudara kasih Tuhan, tapi yang dilihat apa? Facebook, WA, saudara kasih Tuhan. Tuhan katakan persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Saudara ada di tempat ini, tapi pikiran saudara jauh di belakang. Alamak, macam mana ini? Macam mana ini? Macam mana ini? Saudara kasih Tuhan. Tuhan mau kita persembahkanlah tubuh sebagai ibadah yang apa? Yang sejati, sebagai persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Saudara, dan saya percaya kita boleh bersuka cita. Pakai marka kalau salah. Kalau salah puji Tuhan, tidak ada masalah, lanjutkan saja. Saudara, Tuhan yang melihat. Tuhan yang melihat setiap hati saudara, setiap hati kita. Dan kita juga harus terus memperbaiki. Saudara dikasih Tuhan. Matius pasal 4 ayat ke-25. Satu orang baca dengan keras, silakan. Dengan cepat, Matius pasal 4 ayat ke-25. Bagaimana ekspresi tubuh kita, bagaimana saat kita memuji Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan. Matius 4 ayat ke-25. Satu orang batu dengan keras, 2, 3. Silakan, bagi berdiri satu orang, yuk. Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana ekspresi di dalam mereka mencari Tuhan? Itu saudara kasih Tuhan, tidak ada seperti sekarang saudara kasih Tuhan. Iblis menggunakan, maaf saudara, seperti menggunakan HP yang canggih, sehingga orang tidak mau datang beribadah. Mereka cuma nengok HP saudara, betul tak? Cuma nonton HP. Maaf saudara. Ketika saudara menjalankan ibadah dengan online, pernah saudara? Lihat itu, ibadah dengan online. Saya melihat orang ibadah dengan online, pakai kaos singlet, celananya pendek. Saudara, kadang-kadang cuma makan.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia sama sekali tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, mungkin karena dia baring-baring di kasur, mungkin saja. Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak pakai baju mungkin, tapi di sini katakan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Siapa? Yesus yang datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Saudara kasih Tuhan, mereka, tubuh mereka berjalan. Kita kami bersama-sama pun di tempat Bapak Raja Buku, tempat Pak Wandiakan, yang Pak Raja Buku datang ke sana, yang dari sini datang ke sana. Saudara kasih Tuhan, itu apa? Tubuh. Kalau tubuh ini kita bilang, nggak usah beribadah lah, nggak usah, aku tidur lah daripada kena hujan. Bapa, ku persembahkan apa? Sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Berarti tubuh kita harus apa? Ada ekspresi. Kalau orang mati ada ekspresi tidak, Pak Cio? Orang mati ekspresinya gimana? Ada diam. Tidak ada. Hanya orang hidup yang punya ekspresi. Dan saya percaya, biarlah kita boleh menjadi, saudara kasih Tuhan, ibadah kita, Tuhan melihatnya adalah ibadah yang hidup. 1 Tawarik pasal yang ke-15, coba baca 28-29. Ayo anak-anak muda, satu orang dengan keras, ayo baca 1 Tawarik 15-28-29. Ayo baca dengan keras. Bangkit berdiri, baca dengan keras. Ayo satu orang, ayo anak muda, silakan. Laki-laki atau perempuan silakan, ayo anak-anak muda. Duh, sini ada anak muda. Tua semua. Ayo. 1 Tawarik 15. Ada? Atau saya salah dulu? Ayo baca. 1 Tawarik 15 ayat 28 sampai 29. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan siring sorak dan nyanyian sangka berfirman dan raca sambil baca dengan baik. Sekolah kelas berapa ini? Ayo. Ayo baca. Ronda di situ kecil, baca di sini. Yuk. Baca dengan keras. Yuk, 2, 3. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan siring sorak dan bunyi sangkala. Terus. Nafiri dan seracap sambil mendengarkan permainan gambus dan cading. 29. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai di kota Daud, maka Mikael anak perempuan Saul menjenguk dari Terus. jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara dikasih Tuhan. Iya. Ayo bacanya harus diperkuat lagi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikael anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu ia melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud. Saudara, Daud dalam ibadah, saudara kasih Tuhan, dia melompat, dia menari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang berkata, saudara kasih Tuhan, makanya ketika saudara itu melompat, saudara menari, saudara menyanyi, orang di luar yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan berkata apa? Sesat. Kau beribadah tapi kau tidak hormat akan Tuhan. Kalau Daud menari-nari, melompat-lompat, tidak hormat akan Tuhan, ketika ada tabut itu, saudara kasih Tuhan,
maka apa yang terjadi? Maka Daud akan mati. Saudara tahu, Usa itu mati. Apa karena dia melompat-lompat? Tidak. Dia berjalan di dekat tabut. Lalu dia pegang tabut itu. Kan dia pikir seperti ini. Allah, kok tabut itu kok mau tergelincir? Kok tabut itu mau tumbang? Maka dia pegang. Dia mau tolong Tuhan. Saudara, dia seolah merasa lebih baik daripada tabut itu. Saudara, menurut orang, wah, Tuhan itu salah, dia kan baik. Mungkin ketika dia ingin mengapa tabut itu, dia bukan begini, saudara. Tapi mungkin dia benar. Tetapi apa yang terjadi? Usa disambar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingat saat kita beribadah kepada Tuhan, sama seperti Daud, kita harus bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah beribadah, saya masuk satu gereja, nggak usah bilang sama ibu atau ibu sudah tahu. Ketika saya datang, saya mau beribadah, saya pendeta, tapi saya beribadah di situ. Saudara, saya melihat, jangankan dia, sesama kami juga, saudara, sesama keluarga juga. Begitu habis nyanyi, setelah itu mau firman Tuhan, begini semua, saudara. Begini semua. Allah pun kaget. Ngapain mereka? Saudara, nggak peduli ada ibu-ibu di situ, ada opung-opung di situ. Ada begini. Sampai mau persembahan baru dimulai. Persembahan. Saudara dikasih Tuhan sampai selesai. Saudara, persembahkan hidup kita. Saya pernah di tempat yang tidak ada ngantuk. Amin. Ada gereja. Iya kan? Ada gereja itu sebagai apa? Kamar kedua. Di rumah nggak bisa tidur, wih gereja. Masih ada AC-nya. Oh, puji Tuhan. Saudara, pura-pura. Tapi begini. Ada bilang, Pak, kalau saya mendengarkan firman Tuhan, saya rapi. Mata saya tutup. Saudara, kalau Anda membaca firman Tuhan, mata sudah ditutup, tidak ada masalah. Tapi jangan gini. Saudara kasih Tuhan. Berarti artinya mata saudara ditutup karena saudara tidur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita, bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Saya mau bacakan untuk saudara supaya cepat. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dari tubuh ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus, karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan apa saudara? Dalam roh. Jika memang dalam roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia saudara dikasih Tuhan. Ayat yang ke-13. Naik ayat yang ke-13. Roma 8 ayat yang ke-13. Sama-sama 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya hanya roh Tuhan yang bisa mengendalikan tubuh saudara dan saya.
Karena tubuh kita tuh cenderung, saudara kasih Tuhan, akan bertentangan dengan roh. Disuruh menyanyi, tubuh kita kalau bisa nggak usah, aku mendengar saja. Disuruh berdoa, kan kalian tidak mau berdoa di rumah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan tubuh. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan tubuh? Jangan buat tubuh saudara dan saya itu di dalam keinginan-keinginan. Saudara, tubuh ini saudara kasih Tuhan, makanya tubuh ini tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan surga. Tubuh itu mati jadi tanah, dikubur saudara. Roh kita yang akan bersama dengan Tuhan, tubuh enggak saudara. Makanya ketika Tuhan datang, tubuh kita itu diganti, diubah dengan tubuh kemuliaan. Bapak sudah bisa nangkap akan hal ini? Jadi tubuh ini saudara kasih, kalau kita mengikuti hanya tubuh ini, keinginan-keinginan ini. Saudara, ada orang pernah cerita sama saya, Om, dulu sebelum saya bertobat, sebelum saya percaya sama Yesus, tahu dah apa? Kalau bisa, itu babi 1 ekor, itu saya sendirian yang makan. Saudara kasih itu, kenapa? Karena apa? Karena itu merupakan satu kesukaan daripada saya. Dulu mau babi hutan, mau dari itu. Tetapi saya boleh memikirkan kesehatan supaya saya bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa memuliakan? Yang terakhir, yuk kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Karena Tuhan katakan, muliakanlah aku dengan tubuhmu. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Udah dapat Bapak Ibu Saudara? Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Sama-sama 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadat kepada Tuhan dan berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan, dan apa saudara? Berpuasa. Berkatalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus itu dialah hidup, saudara, setelah dia dibaptis, saudara, oleh Yohanes Pembaptis, apa yang Yesus lakukan? Yesus berpuasa, dan langsung dia pilih murid. Tapi Yesus berpuasa selama 40 hari. Ini Tuhan Yesus, saudara. Artinya apa? Dia berpuasa. Untuk apa? Dia tahu, saudara kasih Tuhan, dia ingin mengajar kepada kita semuanya bagaimana supaya tubuh kita ini jadi persembahan yang hidup, yang kudus. Latih tubuh saudara dan saya untuk berpuasa. Kalau saudara-saudara kita Muslim sedang berpuasa, sebetulnya itu apa? Untuk menyangkal hawa nafsu harusnya. Tubuh kita berpuasa untuk apa, saudara dikasih Tuhan? Supaya saudara dan saya bisa mendengar, bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Bagi saudara dengarkan baik-baik. Di sini katakan, mereka tidak cukup beribadah, saudara. Maka dikatakan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Baca. Matius 17 ayat 21. Kok saya diingatkan ini, saudara dikasih Tuhan. Ayo, sama-sama kita akan baca. Betapa pentingnya sebenarnya tubuh ini, saudara. Sama-sama 2-3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali apa?
dengan berdoa dan puasa. bukan cuma berdoa. Jangan cuma bilang, oh saya sudah berdoa. Tapi kadang-kadang kita bukan cuma berdoa, tapi kita harus berpuasa. Berpuasa untuk apa, saudara kasih Tuhan? Untuk mengalami satu terobosan. Kadang-kadang saudara kasih Tuhan, iblis itu menutup. Contoh, ketika Daniel dia berdoa dan berpuasa, maka terjadi peperangan rohani antara malaikat dengan iblis. Terjadi peperangan. Bapak Ibu Saudara, lihat, ketika saudara dan saya bukan cuma berdoa, tapi Tuhan mau kita, ayo, untuk saudara boleh lebih lagi dengan Tuhan. Latih, paling tidak 1 minggu sekali lah berdoa berpuasa. Untuk apa? Mungkin pekerjaan saudara, untuk anak-anak saudara, untuk sakit penyakit. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, saya percaya, biar kita boleh mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin, saudara. Ayo, persembahkan hidup saudara dan saya untuk Tuhan. Jadikan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bapa, mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
mau hidup kami dipenuhi dengan roh. Karena kami tahu bahwa tubuh kami adalah kediaman daripada roh. Tidak izinkan sesuatu yang bukan Tuhan ada dalam diri kami. Karena ketika Tuhan ada dalam hidup kami, maka hidup kami akan penuh dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih, meteraikan firman-Mu apa yang kami baca di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi orang-orang yang Tuhan berkenan. Dalam nama Yesus, kita diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Baik, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dan saudara boleh melihat warta saudara. Di situ ada renungan-renungan firman Tuhan. Saudara boleh baca dan saudara boleh simak itu sebagai mungkin perenungan di dalam satu minggu ini. Hari Rabu ada menara doa di tempat ini pukul 6 sore. Bagi semua kita pelayan-pelayan Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, mengekspresikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hari Jumat saudara kasih Tuhan ada ibadah youth generasi di tempat ini pukul 19.30 saudara, tapi bukan 19.30 tapi pukul 19. Kalau 19.30 nanti yang datang jam 8. Ini 19.30. Salah ketik. 18.30 setengah 7 saudara, supaya jangan terlalu malam. Saudara kasih Tuhan. Hari Sabtu doa puasa. Silakan saudara mengambil waktu untuk boleh berpuasa. Latihan ibadah minggu pukul 5 di tempat ini di sekretariat. Dan hari Minggu saudara kasih Tuhan, untuk minggu besok saudara dan saya akan dilayani oleh hamba Tuhan saudara untuk boleh melayani tempat ini. Maka ajak rekan-rekan kita ingatkan satu dengan yang lain itu untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu besok kita ada tamu dan saya sudah deal dengan beliau saudara. Kalau saudara bertanya siapa tamunya, nanti saudara akan tahu hari Minggu. Saudara melayani ibadah minggu, silakan saudara kasih Tuhan lihat di warta beserta dengan siapapun yang melayani di situ. Mari kita boleh melayani dengan sukacita. Itu yang menjadi pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan benih persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bahkan kami memberkati hamba-Mu Bapak David Yeremia. Dalam pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kepada-Mu. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberi persembahan kami. Bukti kami mengasihi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan memberi. Berlipat kali ganda berkat-Mu tercurah atas umat-Mu. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus. Tetap
wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam nama yang tunggal Yesus